Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan hidayahnya, petunjuknya, bimbingannya, pertolongannya kepada kita semua sehingga kita masih bisa hidup sebagai hamba Allah yang bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam yang luar biasa. Yang mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan membawa Islam sebagai identitas kita sampai kita wafat kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Kita awali dengan melapatkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam konten bincang-bincang kristologi dan masih bersama sahabat kita tercinta yaitu Ustadz Donditan ya. Aduh, ya. Jangan Ustadz. Pak Dondi ya, Pak Dondi ya. Pak Donditan, Masya Allah ya. Beliau ini merendah ya. Padahal kata Habib guru beliau ini ya, Habib Haidar, ilmu itu bukan dari pecinya. Setuju. Pakai topi juga bisa punya ilmu gitu. Masya Allah. Bukan dari sarungnya. Bukan dari sarungnya. Ya, bukan sarungnya. Tapi yang pakai sarung ya berilmu kan itu. Pasti. Enggak juga, bisa juga habis sunat. Habis sunat ya. Mau tidur lagi. Mau tidur. Aduh, Masya Allah. Baik ya Alhamdulillah, ini guyonan sebentar ya. Supaya ada hiburan, nggak tegang ya. Sebelum kita mulai pembahasan kita malam hari ini temanya seru nih, tentang ada agama yang zaman now nih, era digital, hari gini, era 4.0 ini, masih jualan mukjizat. Nah ini luar biasa ini, supaya laku agamanya. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa yang belum subscribe channel LSK Al-Hadid, silakan langsung di subscribe, like, komen, dan pencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa Pak Dondi juga punya channel ya, yang sudah cukup terkenal juga. Nama channelnya adalah channel Donditan. Nah, silakan juga di subscribe, di like, di komen yang positif, dan jangan lupa pencet tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru, teraktual, yang menarik, yang luar biasa dari beliau ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, ini fenomena agama di akhir zaman ini yang masih jualan mukjizat, kita tahu lah ya. Ini adalah saudara-saudara kita, tetangga sebelah kita ini ya, yang sampai sekarang di jalanan ya jualan mukjizat ini ya, melakukan healing gitu ya, di di aula-aula pertemuan dia bikin acara retreat ya, di tempat-tempat terbuka, di gedung-gedung, bahkan di gor ya, atau di tempat di lapangan bola ya, dimanapun dia bikin acara-acara penyembuhan ilahi dan sebagainya, dengan mengirimkan sales-sales gereja terbaik mereka ya, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan gitu ya. Pakai bahasa roh lagi. Pakai bahasa roh lagi kan, luar biasa nih. Nah ini kok masih laku sebetulnya ya? Ini kan kalau kita bicara dari sisi teori marketing, apakah masih marketable pertama kan ya? Kemudian apakah ini termasuk dalam teori ekonomi itu supply and demand gitu ya, kan gitu ya. Emangnya ada yang mau beli kan gitu ya? Masih ada kan yang masih mau tertarik dengan model-model begini? Masih ada. Ya, silakan coba. Masih ada. Ya, tapi itu segmennya beda. Gitu segmennya ada tersendiri lah. Orang-orang yang masih bisa menerima hal-hal seperti itu gitulah. Sasarannya kan udah jelas nih sebetulnya. Sasarannya itu biasanya orang-orang yang ya mungkin pendidikannya agak rendah ya, mungkin yang ekonominya lemah gitu ya. Jadi mereka tidak memikirkan secara logika gitu ya. Memang yang namanya mukjizat itu ya di luar logika ya. Umat Islam juga percaya dengan mukjizat. Kita punya mukjizat yang paling akbar kalau menurut saya, paling besar, yaitu ya. Al-Quran
ya, di mana Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang apa namanya sampai hari kiamat gitu kan. Iya. Nah, kalau mungkin kalau Ustadz Yusuf pernah apa namanya pernah sedikit istilahnya flashback gitulah ya. Kenapa sih kok mereka kok mengedepankan yang namanya mukjizat gitu kan? Ya karena di Bible-nya sendiri tuh banyak cerita-cerita mengenai mukjizat gitu. Nah, kalau kita apa namanya amati juga, memang apa namanya Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih ya yang kita tahu hidup pada zaman mukjizat, gitu ya. Banyak memang istilahnya tanda-tanda yang di luar akal manusia. Tapi jangan lupa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih juga membuat mukjizat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semua mukjizat yang dia buat pasti dia minta dulu gitu. Dia doa dulu gitu. Bukan kehendakku yang terjadi. Ya, membangkitkan orang mati juga dengan mengusap atas izin Allah Subhanahu wa taala bangkit gitu kan. Tetapi apakah kalau hanya istilahnya Yesus Kristus itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat mukjizat, apakah itu menjadi landasan untuk dia bisa dianggap menjadi Tuhan? Nah, itu juga perlu dipikirkan ya. Nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Isa juga banyak punya mukjizat, yang bikin mukjizat kan. Bahkan Nabi Musa lebih hebat lagi, laut bisa dibelah gitu kan. Nah, cuma pakai tongkat. Cuman pakai tongkat. Nah, kalau kita lihat lagi ceritanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman itu yang terkenal apa? Sihir. Sihir. Nah, Nabi Musa diturunkan Taurat dan juga kemudian melawan tukang-tukang sihir daripada Firaun. Iya. Iya kan? Dengan sihir juga. Dengan sihir juga ya. Ya mukjizat kurang lebih dengan sihir dengan mukjizat mungkin beti lah ya, beda-beda tipis gitu di mata manusia. Ya. Tetapi artinya kok Nabi Musa alaihissalam membuat mukjizat yang dahsyat begitu, kok nggak dijadiin Tuhan gitu ya? Itu juga perlu dipikirkan juga. Bahkan dia bukan cuma sihir dan apa namanya itu membelah laut, menghilangkan tulah. Hah? Menghilangkan tulah. Bukan menghilangkan, menurunkan tulah malah. Ya, menurunkan. Memberikan beberapa tulah. Kemudian kan akhirnya gini, berlalu ya. Meminta pada Tuhan supaya dihentikan kan. Ya, tulah itu kan diturunkan kan latar belakangnya untuk membuat Raja Firaun mau melepaskan bangsa Israel begitu kan. Tapi ada yang lucu juga tuh sebenarnya. Gimana? Di tulah keberapa saya lupa ya. Semua binatang ternak. Nah sebentar, ini orang-orang saudara-saudara Muslim kita ini mungkin nggak paham tulah itu apa. Tulah itu kayak kutuk lah. Kutukan ya. Kutukan gitu ya. Nah di tulah keberapa saya lupa. Itu semua binatang ternak dari mulai sapi, lembu, kuda ya. Mati. Kuda nih ya. Kambing, domba, semua binatang ternak punya orang Mesir. Berarti kan termasuk punya Raja Firaun juga kan? Mati semua. Tetapi binatang ternak punya Bani Israel atau bangsa Israel, nggak ada yang mati. Yang mati cuma punya orang Mesir. Ya, termasuk punya Firaun kan. Udah mati semua, terus tulah yang lain ada kodok, tulah yang lain ada sungai menjadi darah gitu ya. Tulah yang lain nanti ada serangga, segala macam. Tetap Raja Firaun tidak mau melepaskan sampai akhirnya anak daripada anak laki-laki yang sulung daripada semua bangsa Mesir mati juga. Baru dilepas bangsa Israelnya. Lucunya setelah dilepas, ini kan bangsa Israel kan pergi nih, keluar. Diperkirakan kurang lebih 600.000 lah ya orang. Sudah keluar, pas sudah dekat dengan laut yang mau dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini Firaun ngejar nih Raja Firaun nih. Raja Firaun ngejar dengan pasukannya. Betul. Pakai kuda. Kok masih hidup kudanya? Padahal kemarin udah mati. Lah itu kuda siapa gitu? Ketinggalan. Nah itu mungkin penulisnya lupa gitu ya. Atau gimana lah kan ceritanya gitu. Nah, tapi maksud saya kan kayak gitu gimana ya? Itu kitab suci apa bukan gitu maksud saya? Ada yang ketinggalan ya. Ada ketinggalan. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke mukjizat di zaman Nabi Yesus Kristus atau Isa alaihissalam itu ya, zamannya memang zaman mukjizat. Nabi Musa alaihissalam juga zamannya zaman sihir atau zaman mukjizat. Nah, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, Quran diturunkan pada zaman apa?
pada zaman syair, sastra gitu ya. Pada zaman itu bangsa Arab memang memiliki ilmu sastra sastra yang luar biasa, yang sangat tinggi gitu ya. Jadi bahkan beberapa tahun sebelum Quran diturunkan, mungkin 100 tahun atau 150 tahun sebelumnya, bangsa Arab itu sudah senang sekali dengan syair. betul, Karena sastranya mereka udah sangat tinggi gitu. Bahkan qasidah, ya, itu syair yang dilakukan. ya. Ya. Dan mereka dalam membuat syair-syair itu memang mereka punya rumus-rumus. Ya. Ada rumus-rumusnya gitu. Saya lupa namanya, istilahnya apa gitu rumus-rumusnya. Pada waktu Quran diturunkan, dibacakan oleh Nabi di depan bangsa Quraisy, pada kaget. Kok tiba-tiba bisa Pada kaget gitu. ada sastra yang bagus nih. Nabi pada waktu itu seumur hidupnya juga dikenal bukan ahli syair. Betul. Bahkan Umi ya. Nah, bahkan Umi. Tahu-tahu bisa membacakan Karya sastra yang karya luar biasa. sastra yang jauh di atas yang dipunya oleh ahli-ahli syair pada saat itu gitu loh. Sampai-sampai mereka bilang apa? Ini pasti sihir nih. Ya. Nah, sampai nuduh begitu. Tetapi sebenarnya mereka juga mengakui bahwa yang dibacakan oleh Nabi itu ini pasti bukan manusia yang bikin Yang gitu. ngarang, Ya, karena apa? Karena struktur daripada syair-syair di dalam ayat Quran Nggak ada itu, rumusannya tuh. ya, jauh melebihi rumus-rumus yang dimiliki oleh bangsa Quraisy pada saat itu gitu loh. Iya. Nah, itulah mukjizat yang terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, selain ada juga mujizat-mujizat yang lain ini ya. Memang. Kecil-kecil. Memang ya kalau di dalam Quran tidak banyak menceritakan mukjizat seperti di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, mukjizat yang yang pernah diceritakan di di dalam Quran mungkin hanya beberapa ya kita tahu. Tetapi di luar daripada Quran kan juga ada hadis atau misalnya sirah nabawi yang menceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala juga kan. Jadi sebenarnya posisinya sama. Nabi Isa alaihissalam membuat mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Jadi kalau buat kita yang muslim yang istilahnya kita tahu Islam dengan cukup komprehensif, kita nggak akan kaget kalau ngelihat yang betul. Ya, trik atau cara-cara mereka menjual agama dengan entertainnya ini ya. mujizat-mujizat seperti itu gitu lah. Dan belum tentu juga mujizat-mujizat itu sebenarnya benar terjadi gitu lah. Banyak video-video yang di barat itu yang memperlihatkan mujizat-mujizat itu settingan. Sekarang gini, sekarang logikanya gini aja. Kalau memang benar mujizat itu benar-benar terjadi, itu yang melakukan mujizat tuh, itu suruh pada ke rumah sakit gitu loh. Nah ini kan mumpung lagi ada pandemi yang COVID itu ya. Pada nggak disembuh-sembuhin gitu. Nggak usah divaksin ya kan, jadi nggak usah pakai obat. Nggak perlu vaksin kan kalau begitu kan. Tinggal datang aja ke rumah sakit, bikin mujizat sembuh semua. In the name of Jesus. Be healed kan gitu ya. Nah tapi gini, persoalannya. Kalau mereka itu kan masih mengakui adanya mujizat dan para pendeta bisa membuat mujizat. Sementara kita di Islam itu istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama atau syekh yang bisa membuat mujizat. Kalaupun ada, itu namanya karomah kan ma'unah misalnya gitu ya, salah satunya. Sehingga kalau kita mau bandingin nih, ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now nih kan gitu. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is a miracle kan gitu kan? Padahal istilah itu kan harusnya hanya pantas kalau Yesus bikin mujizat, oke lah kita masih akui kan gitu ya, memang Nabi Isa alaihissalam punya mujizat itu. Tapi kok songong banget gitu. Kelas manusia biasa ngaku bisa melakukan mujizat. Bahkan Nabi Kristen zaman now nih yang lagi hit gitu ya. Ketika ditanya emang mujizat ente apa? Dia bilang apa? Saya melawan santet. Ya, saya beberapa kali melawan santet dan saya menang. Kalau di Islam itu mah kecil. Itu bukan mujizat itu. Ya. Banyak di kita ya para ahli-ahli spiritual dalam Islam
yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang Kristen dengan lebih hebat lagi. Sakit gigi datang, ya, disedot bisa keluar itu ulet-uletnya sembuh, ya kan, digigit ular, ya, disedot bisa sembuh, ibarat gitu, macam-macam apa pengobatan yang bisa dilakukan oleh Pak Haji, tabib-tabib, ya kan, atau apa namanya para praktisi supranatural dalam Islam, yang lebih hebat lagi daripada mereka. Tulang patah, coba ke Sangkal Putung itu, ke Pak Haji Kali Cimande, kan gitu, bisa lurus lagi hanya dengan modal Bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Apa bisa? Kun fayakun? Ya, misalnya gitu kan, ada ustadz yang di TV yang begitu pakai kun fayakun. Iya, makanya itu nggak usah disebut ini namanya. Kan, gitu. Jadi, tapi sehebat apapun di Islam, mereka nggak berani nyebut itu mujizat. Ya, kenapa? Tahu diri. Kan tahu diri kan gitu. Nah, itu ya. Ya gimana Pak Doni? Ya gimana ya? Kan gini ya. Kalau sebuah agama yang benar, kan sebenarnya bukan berdasarkan mukjizat. Itu, betul. Ya. Sekarang kalau Ustadz tadi bilang mereka jual agama dengan mukjizat seperti itu, yang kebenarannya ya boleh dipertanyakan ya. Seperti tadi saya bilang, kenapa mereka nggak ke rumah sakit nyembuhin orang-orang gitu ya. Kita di Islam berdakwah itu dengan mukjizat yang jauh lebih besar dari mereka. Dengan Quran, itu udah mukjizat sebenarnya. Kalau benar-benar dipelajarin, maksud saya. Ya. Kalau cuman hanya menjadi bacaan, mungkin yang baca tidak menganggap ini sebagai mukjizat. Tetapi kalau mempelajari isi Quran, apa saja di dalamnya, yang sudah banyak sekali bukti ya, yang membuktikan bahkan bukan dari kalangan Muslim, bahkan dari orang-orang kafir, membuktikan isi Quran gitu, dari mungkin sains ya, dari mungkin yang lain lagi, banyak sekali sebenarnya. Di Quran sendiri itu kurang lebih ada 1000 ayat yang berkenaan dengan sains. Ya, saya mengutip pernyataan Dr. Zakir Naik nih. Kurang lebih ada 1000 ayat yang berkenaan dengan sains, di mana kurang lebih 80% itu sudah terbukti benar. Masya Allah. Menurut sains. Ya. Dan itu bukan cuma yang Muslim yang membuktikan loh. Ya, yang membuktikan bukan Muslim loh, yang membuktikan justru orang-orang di luar Islam ya. Yang 20% belum terbukti salah, tapi juga belum terbukti benar. Ya. Insya Allah. Perlu waktu. Nah, entah zaman itu belum tahun habis. depan, entah itu 10 tahun, entah 100 tahun. Iya. Ya, walau alam misal. Inilah mujizat Al-Quran kan gitu. Itu. Kalau udah habis 100% selesai dong. Selesai. Kan gitu. Atau mungkin gini, Pak Dondi. Karena mereka ini tidak punya cara ya kan untuk membuktikan kebenaran agama mereka, baik dari sisi teologisnya, sejarahnya, kitab sucinya, yang penuh dengan segala macam kelemahan. Akhirnya ya satu-satunya cara yang paling gampang untuk memikat orang ya dengan cara ini kan gitu. Kan nah gitu. Itu tadi yang kita kembali lagi tadi yang awal ya. Mereka tujukan itu kan kepada segmen tertentu orang ya. Segmen ini kan yang mereka sasar ini kan adalah orang-orang yang mungkin ya gampang percaya dengan hal-hal yang apa namanya di luar logika gitu loh. Nah, bukan saya bilang orang Islam tidak menggunakan logikanya, tetapi maksud saya yang mengesampingkan terus dia lebih mudah percaya hal-hal seperti itu. Terus kemudian di belakangnya juga ada iming-iming. Iming-imingnya itu kan yang penting sebenarnya, bukan mujizatnya gitu loh. Kira-kira gitu tak? Ya itu deh, makanya kan tentu kita alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang Islam itu landasan dari kebenaran Islam itu sudah kokoh, sudah dibangun sama Allah sebegitu kuat. Sehingga tidak perlu melakukan cara-cara. Jadi begini, di Islam sendiri ya ada memang tadi ya sebagian para sebagian dari ada ustadz, ada Pak Haji atau kiai atau siapapun itu yang memang ahli di bidang tadi ya, di bidang pengobatan ya kan, di bidang supranatural dan lain sebagainya. Tapi hebatnya di Islam itu tidak semua orang Islam itu percaya, mudah percaya, kemudian tidak semua orang Islam itu juga setuju, tidak semua orang Islam juga ibaratnya itu larut menjadikan itu sebagai tujuan utama kan gitu. Jadi kalau di Kristen ini kan ini menjadi satu tren gitu ya, menjadi satu-satunya komoditas dan ini menjadi satu andalan, ya kan, andalan mereka gitu ya. Kenapa? Ya tadi udah kehabisan
cara untuk bisa membuktikan kan ya. Sebaliknya tadi kan Pak Doni bilang ya bahwa ada sebagian besar umat Islam itu yang membuktikan nilai kebenaran Islam itu bukan cuma sekedar kita berdoa ya kan, kemudian pengen tahu-tahu tiba-tiba sembuh. Ya, misalnya saya pengen, ya Allah saya ini merasa badan saya ada yang kurang baik, misalnya ada jinnya, ada setannya. Kemudian saya baca ayat kursi 7 kali, kemudian tiba-tiba hilang misalnya gitu ya. Rumah saya kok kelihatannya kurang nyaman, kayaknya ada yang mengganggu saya ya, secara goib. Itu di Islam itu hal semacam itu ada memang, ya, yang kemudian mempercayai itu, kemudian dia memerlukan itu, tapi tidak semua. Landasan utama itu bukan itu. Landasan utama bagaimana ya seorang muslim, bagaimana rumahnya mau nyaman, mau keluarganya sakinah, kemudian mau dirinya itu mendapatkan ketenangan. Satu, ya dekat sama Allah, taqarrub ilallah, ya kan. Kemudian baca Quran di dalam rumah setiap hari kan begitu. Kemudian banyak berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub kan begitu. Itu yang dibangun. Jadi dasar-dasarnya ini adalah bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran tadi. Al-Quran tadi. Satu lagi, banyak-banyak tafakur. Banyak tafakur kan begitu. Tafakkarus sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanan. Jadi berpikir sejenak itu kata Rasulullah lebih baik daripada ibadah 7.000 tahun ya. Kan gitu, luar biasa. Masya Allah, 70 tahun. Jadi ini yang diamalkan gitu ya. Jadi bagaimana tadabbur Al-Quran ya, karena itu tadi sudah jelas landasannya. Maka ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada satu pesan yang barangkali perlu kita sampaikan ya. Ya tadi kata Pak Doni kan, ini kan segmentasi aja gitu ya. Ada ini dilakukan kepada umat Islam yang memang kelas-kelasan lah. Tapi kan kita juga prihatin. Ya gimana pun juga mereka adalah saudara-saudara muslim kita yang wajib kita bentengi. Ada pesan apa buat saudara-saudara kita yang memang diincar ya, diincar sama sales-sales gereja ya kan, untuk bisa terjerat dengan misi-misi mujizat ini. Mungkin benar. Ya, yang paling penting yang jelas kita harus kembali dulu ke Quran gitu ya. Ke Quran. Quran sendiri itu adalah bukan buku sains ya. Sains maksudnya ilmu pengetahuan, bukan buku ilmu pengetahuan. Tetapi Quran itu adalah buku sains. Sains itu yang dimaksud adalah tanda-tanda. Ya. Di dalam ayat-ayat Quran, S-I-G-N-S ya. Tanda-tanda, buku tanda. Di dalam Quran sendiri kan banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menyuruh kita berpikir. Meminta kita berpikir. Apakah kita tidak bisa dengan mengamati misalnya fenomena ini, fenomena ini, itu semuanya adalah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa tadi saya bilang Quran itu bukan buku sains ilmu pengetahuan? Karena sebelum ayat-ayat sains itu diturunkan ya di dalam Quran, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebelum ada Quran, hal tersebut mungkin sudah diketahui oleh beberapa bangsa ya, di luar daripada bangsa Arab gitu ya. Ada beberapa tulisan, contoh misalnya mengenai besi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi supaya manusia bisa menggunakan atau memanfaatkan ya. Itu ternyata kira-kira 1.200 tahun sebelum Quran turun, bangsa Mesir sudah tahu. Bangsa Mesir sudah tahu dan sudah ngomong, ada catatannya cuman saya lupa sih ya. Itu bangsa Mesir sudah ngomong bahwa besi itu memang turun dari langit. Dan mereka menggunakan besi itu untuk ya macam-macam. Ya besi kan sangat bermanfaat buat manusia ya. Bahkan kan kita mengenal ada yang namanya zaman tembaga, zaman besi, zaman perak, gitu. Bukan zaman kuda besi ya. Apalagi jam tangan besi. Nah gitu, jadi Qur'annya sendiri tidak bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi hikmah yang di dalamnya itu adalah Allah menyuruh kita berpikir. Ya. Allah minta kita untuk mengamati semua yang ada di bumi, di alam semesta ini, itu semuanya adalah hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Jadi, kalau untuk menangkal ya yang seperti tadi Ustadz bilang triks atau apa, atau yang jualan dari sel-sel agama itu, ya kita harus balik dulu ke Quran. Kita pelajari dengan benar-benar, kita makin bentengi akidah kita.
Artinya mempelajari Quran bukan hanya baca ayatnya saja, tetapi aduh, seperti Habib saya bilang ya, Quran itu luas. Betul, betul, Masya Allah. Ya, luas itu maksudnya bukan luas, ya mungkin tebelnya cuma segini, ya, tetapi arti dan makna di dalamnya itu sangat-sangat luas. Ya. Betul. Ya, jadi kurang lebih gitu. Jadi kita jaga akidah dan iman kita tuh dengan Quran, ya, supaya kita tidak gampang terperdaya oleh apa itu aksi-aksi jualan seperti itu gitu. Kurang lebih gitu, Tat. Ya makanya di Al-Quran ini kan dikatakan afala tatafakkarun ya. Apakah kamu itu tidak berpikir ya? Tetapi yang jelas Quran sendiri kan secara tegas sudah menyatakan zalikal kitabullahi raiba fi. Betul kan? Betul. Nah, jadi kita harus yakin bahwa di dalam Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, gitu. Dan tidak boleh ragu-ragu. Ya, dan tidak boleh ragu. Karena apa? Dengan pernyataan yang berani seperti itu, fala takunanna minal mumtarin. Quran sudah membuktikan gitu loh. Yang tadi saya bilang, sudah terbukti kurang lebih 80% daripada ayat-ayat mengenai sains gitu. Nah, selebihnya ya itulah apa namanya? Iman, pencarian kita, pencarian umat manusia gitu ya. Sehingga apa artinya maksudnya gini, dengan 80% itu tadi, kita sebagai manusia yang punya ilmu mungkin hanya setetes air di lautan gitu ya. Ya harusnya kita ya percaya dengan tidak ada ragu-ragunya gitu loh. Nah, sekarang kalau ngeliatin dari aksi-aksi begitu, nanti dulu lah, pelajari dikit dulu lah. Jangan langsung percaya gitu ya. Betul. Artinya aksi-aksi seperti itu kan kita juga bisa lihat di pasar. Iya, itu debus tadi lah, gampang. Apalah gitu. Kalau di Islam itu permainan apa ya, dibilang misalnya contoh ya, ini hanya satu entertain saja. Ya kan misalnya hanya sekedar jadi apa namanya menjadikan satu mediator atau mediumisasi kemasukan apa namanya tuh Lucifer atau kemasukan apa bol jebol. Namanya apa? Apa? Bol jebol namanya. Apa jebol? Itu setannya dalam Kristen. Ada Lucifer, ada Baal, ada bol jebol. Bol jebol. Hah? Tahu bol jebol. Balzebul. Oh, Balzebul. Salah ngomong ini. Oh, bol jebol. Dewa itu dewa. Makanya ya. Itu semua gampang, ilmu kehadiran gitu ya, bisa menerawang dan sebagainya. Itu di dunia Islam itu ya itu hanya hiburan ya. Tadi debus tadi ya. Bukan satu bagian dari keimanan, bukan ya. Aduh ya Allah, ya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kajian kita bincang-bincang kristologi kita kali ini memberi manfaat nih ya. Dan jangan lupa, ayo segera bergabung menjadi subscriber channelnya Pak Donditan. Ingat nama channelnya Donditan. Ya subscribe, like, komen, dan pencet tombol loncengnya juga channel LSK, jangan lupa ya. Nah, kemudian ada lagi closing statement Pak Dondi, silakan buat. Itu aja cukup lah. Cukup ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Semakin seru kalau memang kita bahas macam-macam ini ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kristologi memberi manfaat. Dan mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata dari kami berdua yang salah. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.